Raja, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Kita berdiri karena kuasanya. Haleluya. Haleluya. Hey. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncangkan. Amin. Sampai selamanya bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari bersatu di dalam Dia. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Allah, kami datang Tuhan pada hari ini ya Allah, merendahkan hati dari kami di hadapan-Mu. Kami ingin menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita nyanyikan ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Engkaulah Allah kekuatan kami. Mari katakan.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua tetap sehat, tetap dipelihara Tuhan, meskipun kita masih berada di masa yang sulit ini. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini, saya mengambil tema khotbah saya adalah pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda, double portion. Saya membagikan khotbah tema ini bertujuan supaya kita semua menangkap pesan Tuhan tentang adanya sebuah pengurapan, sebuah berkat spesial yang Tuhan Yesus sediakan di era Pentakosta ketiga ini. Dengan tujuan untuk menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus sebelum Dia datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian pengurapan lipat ganda, berkat lipat ganda, double portion yang diberikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Gembala Pembina kita, diambil dari bacaan Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid-Nya bahwa kita, saya dan saudara, dapat juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Dia lakukan selama Dia berada di bumi. Bahkan Tuhan Yesus berjanji pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, asalkan kita, saya dan saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jumlah mukjizat yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus sampai sekarang jauh lebih banyak daripada jumlah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia melayani di bumi. Tuhan Yesus sekarang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Dia menyediakan pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda, double portion, bagi gerejanya di akhir zaman ini. Double portion ini di sini bukan hanya berarti lipat ganda atau lipat 2 kali, tetapi memiliki arti yang lebih dalam lagi, yakni berlipat-lipat kali ganda. Artinya sebuah ukuran, sebuah takaran yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi gerejanya, bagi saudara dan bagi saya. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda? Pengurapan lipat ganda adalah pencurahan Roh Kudus yang sedang dicurahkan pada zaman ini, zaman now, yang terakhir, yang terbesar sebelum kedatangannya kembali. Pencurahan Roh Kudus zaman now ini dikenal sebagai Pentakosta
Ketiga, pencurahan Roh Kudus ini akan memberikan pengurapan Roh Kudus yang berlipat ganda, akan memberikan berkat-berkat rohani yang berlipat ganda. Keduanya ini akan diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung. Bukan untuk kepentingan pelayanan pribadi atau kelompok. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada khotbah saya pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menangkap pesan ini dan bersedia turut masuk dalam rencana Tuhan di ujung akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memiliki kerinduan dan beban di dalam hati saya, hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya kita sanggup menyelesaikan amanat agung. Kuncinya satu, memiliki hati yang rindu dan mau menerimanya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudari dan adik-adikku, di perjanjian lama kita dapatkan juga pengertian tentang double portion atau lipat ganda atau dua bagian dari roh. Dalam kitab 2 Raja-Raja 2, di mana di situ dikisahkan Elisa sebagai anak rohani daripada Nabi Elia, terus-menerus mengejar, mengikuti Nabi Elia, menjelang pengangkatannya Elia ke surga. Kalau kita baca dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9, demikian firman Tuhan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Double portion of thy spirit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 bagian dari rohmu atau double portion of thy spirit ini memiliki arti. Yang pertama, Elisa sebagai anak rohani Nabi Elia menerima warisan rohani 2 kali lipat dari pengurapan yang dimiliki oleh Nabi Elia. Hal ini terbukti dalam hal jumlah mukjizat yang pernah dilakukan oleh Elisa. Selama pelayanannya, kalau kita lihat, Elisa melakukan 14 kali mukjizat, di mana 1 kali diantaranya terjadi setelah Elisa meninggal, tulang tulang Elisa bisa membangkitkan orang mati. Sementara selama pelayanannya sebagai nabi, Elia hanya 7 kali melakukan mukjizat. Apa yang dilakukan oleh Elia, apa yang dilakukan oleh Elisa, 2 kali lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Nabi Elia. Yang kedua,
peranan Elisa sebagai nabi terhadap raja-raja Israel lebih banyak dibandingkan dengan Nabi Elia. Elia selama hidupnya melayani sebagai nabi hanya pada zaman Raja Ahab saja. Sementara Elisa melayani sebagai nabi pada zaman beberapa orang raja. Yoram, Yehu, Yohanes, Yoas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita memperoleh pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda, double portion. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan, meneruskan apa yang Gembala Pembina kita sampaikan. Ada 8 kunci yang harus dilakukan supaya kita memperoleh pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda. Mari ikuti saya, kita buka kitab 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita baca perlahan-lahan. 2 Raja-Raja 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elisa ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Elia dan Elisa berjalan bersama-sama dari Gilgal. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, Gilgal adalah tempat di seberang sungai Yordan, di mana laki-laki dari bangsa Israel yang belum disunat harus disunat di Gilgal sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dalam perjanjian lama, sunat itu berarti tanda bahwa seseorang telah terikat dalam perjanjian dengan Allah. Seseorang yang disunat artinya seseorang itu milik Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, sunat yang dilakukan bukan sunat jasmani, tetapi sunat rohani, sunat hati. Sunat hati, sunat rohani itu berbicara tentang lepas dari keinginan daging, keinginan berbuat dosa, memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Sebab jika kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 13. Pesan dari Gilgal, pesan rohani ini. Kita semua perlu mengalami sunat rohani. Melepaskan keinginan daging, keinginan berbuat dosa, lalu memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kunci yang pertama, melepaskan keinginan daging. Hiduplah
dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Kunci yang kedua, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan 2 Raja-Raja 2 ayat 20. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Setelah tinggal beberapa saat di Gilgal, Elia disuruh Tuhan pergi ke Betel. Elia menyuruh Elisa tetap tinggal di Gilgal, tetapi Elisa tidak mau tinggal di Gilgal, melainkan tetap ingin mengikuti Elia. Pesan rohani yang disampaikan Elisa adalah gambaran orang yang setia. Gambaran hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu, kita pun perlu setia kepada atasan kita, pembina rohani kita, Bapa rohani kita. Jangan suka berontak, jangan suka melawan. Kunci yang kedua, setialah kepada atasan kita, pembimbing kita, dan Bapa rohani kita. Saudara punya atasan di kantor, saudara punya atasan kan di pabrik, saudara punya pemimpin di tempat di mana saudara berada, saudara punya pembimbing di sekolah, saudara juga punya Bapa rohani di gereja. Pesan Tuhan pagi hari ini, setia kepada atasan saudara, setia kepada pembimbing saudara, setia kepada Bapa rohani saudara. Jangan suka melawan, jangan suka berontak. Kunci yang ketiga, 2 Raja-Raja 2 ayat 2c. Lalu pergilah mereka ke Betel. Elia dan Elisa berjalan bersama-sama. Mereka pergi ke Betel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, Betel adalah tempat perjumpaan Yakob dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam perjanjian lama, Betel itu artinya rumah Tuhan. Elisa dan Elia tinggal beberapa lama di Betel. Pesan rohani yang disampaikan di Betel, Tuhan mau kita semua menjaga hidup kita untuk senantiasa berada di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kunci yang ketiga, usahakan setiap waktu kita hidup dalam hadirat-Nya agar kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap saat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan. Kunci yang keempat. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyeru aku ke Yeriko.
Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Elisa tetap mengikuti Elia pergi, dan akhirnya mereka sampai tiba di Yeriko. Yeriko itu adalah kota pertama di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk direbut. Kota Yeriko dibentengin oleh sebuah tembok, namanya tembok Yeriko, yang begitu kokoh, begitu kuat. Tetapi tembok itu rubuh, tembok itu runtuh. Setelah orang Israel mengelilingi kota Yeriko 7 kali, dan begitu sangkakala ditiup, dan orang-orang Israel bersorak-sorai. Ini cara Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Pesan rohani yang ingin disampaikan, sangkakala yang ditiup dan sorak-sorai bangsa Israel, ini bicara tentang kuasa dari pujian dan penyembahan yang sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng kuat yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Pesan yang keempat, dalam segala situasi kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia agar manusia memuji dan menyembah Tuhan. Selama masa COVID-19 ini, kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun itu tidak mudah, ketika kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Kita harus melakukan apa yang dilakukan Daud, seperti yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud berkata, pujilah namanya yang kudus, hai segenap yakan batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Memang Tuhan memaksa jiwa kita untuk memuji Tuhan sambil mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kunci yang kelima. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-6. Berkatalah Elisa kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupnya sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah mereka berdua. Elisa dan Elia menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada beberapa peristiwa yang penting yang dicatat oleh Alkitab yang terjadi di sungai Yordan. Peristiwa yang pertama, di sungai Yordan adalah tempat di mana terjadi mukjizat pada Naaman. Naaman seorang panglima bangsa Aram yang tubuhnya penuh sakit kusta. Naaman sudah berobat kemana-mana,
tapi tidak pernah sembuh. Setelah Naaman disuruh oleh Elia untuk berendam di sungai Yordan 7 kali. Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Pada mulanya Naaman menolak untuk merendam dirinya di sungai Yordan. Sebab pikirnya, di Damsyik ada sungai yang lebih bersih, yang lebih baik lagi daripada sungai Yordan. Naaman gengsi, sebab dia seorang panglima. Tetapi karena ia mau merendahkan hatinya, mengikuti perintah Elia, akhirnya Naaman mengalami kesembuhan total. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan rohani yang saya ingin sampaikan. Kunci dari mengalami mukjizat kesembuhan adalah kerendahan hati. Kunci yang kelima daripada bagaimana kita memperoleh pengurapan lipat ganda, berkat lipat ganda. Hiduplah dengan rendah hati. Amin, Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang keenam. Kunci yang keenam. Peristiwa kedua yang terjadi di Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sungai Yordan adalah tempat di mana Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya. Pesan rohani yang kita ingin sampaikan, mari kita semua, kita hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita hidup berkenan di mata Tuhan. Kunci yang keenam, bagaimana kita dapat memperoleh pengurapan lipat ganda, berkat lipat ganda, hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan dan berkenan kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Peristiwa ketiga yang terjadi di Sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi kering ketika para imam yang mengangkat tabut perjanjian masuk ke dalam air. Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua hendak menyeberangi Sungai Yordan, Yosua disuruh Tuhan dengan caranya Tuhan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Ketika Yosua taat dan percaya kepada kehendak Tuhan, maka kemuliaan Tuhan turun dan mukjizat terjadi. Sungai Yordan airnya terbelah menjadi dua. Pesan rohani yang ingin disampaikan dari peristiwa ini, sama seperti Yosua, kemuliaan Tuhan turun, mukjizat Tuhan terjadi kalau kita percaya dan melakukan semua perintah Tuhan, meskipun seringkali tidak masuk akal. Jadi kunci yang ketujuh, bagaimana kita memperoleh pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda. Percaya kepada perintah Tuhan, meskipun tidak masuk akal. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, kunci yang ke-8. Kita teruskan firman Tuhan. Kita lompat ke 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 12.
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Ketika kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah menyeberangi sungai Yordan, Elisa berkata kepada Elisa, mintalah apa yang kamu hendak kulakukan kepada kamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elia berkata, yang kamu minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan akan terjadi padamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan mengabulkan permintaan Elisa. Elisa mendapat jubah Elia. Elisa melihat Elia diangkat oleh Tuhan. Elia telah menerima 2 bagian dari roh Elisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan rohani yang kita tangkap, Elisa menerima jubah Elia. Artinya Elisa menerima otoritas pengurapan sebagai nabi dari Elia. Kunci yang ke-8 yang terakhir adalah menerima otoritas dan tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Amin. Kalau Tuhan percayakan saudara sebuah pelayanan, apapun bentuknya. Kalau Tuhan percayakan kepada kita sebuah pelayanan meskipun kecil, terimalah itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Sebab itu otoritas, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir. Pertanyaannya. Apa gunanya buat saya? Apa gunanya buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik? Pengurapan lipat ganda dan berkat lipat ganda, double portion. Apa gunanya buat kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengurapan Roh Kudus lipat ganda adalah pengurapan yang Tuhan berikan supaya kita terbeban, hati kita tergerak, hati kita bertindak, ikut serta dalam rencana Allah untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengajak kita semua jemaat Tuhan, murid-murid Kristus, untuk menyelesaikan amanat agung. Sementara saudara ada di dalam rencana Tuhan, saudara sedang dipersiapkan Tuhan, untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa upahnya? Upahnya adalah saudara dan saya,
kita semua siap diangkat Tuhan dan mengalami pengangkatan kalau Tuhan Yesus datang. Amin. Saudara tangkap, ini sebuah berita besar, sebuah panggilan mulia di ujung akhir zaman ini. Berkat lipat ganda. Berkat lipat ganda adalah berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, kita semua, untuk memenuhi, mencukupi kebutuhan hidup kita di masa-masa yang sulit ini. Di masa COVID-19. Mungkin ke depan di masa yang lebih sulit lagi. Supaya kehidupan kita tetap bisa berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkat lipat ganda ini juga Tuhan berikan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan untuk masa penuaian di era Pentakosta yang ketiga ini. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya tantang Bapak Ibu semua. Setelah saudara mendengar semuanya ini, siapa di antara kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang saya kasihi, yang mau dipakai Tuhan, yang mau diurapi Tuhan, silakan angkat tangan di tempat masing-masing. Buka hati Bapak Ibu, buka hati, katakan dengan kerendahan hati, Roh Kudus, urapi saya, urapi saya. Saya percaya Roh Kudus pasti mengurapi saudara. Mari kita tundukkan kepala. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini di Pentakosta ketiga, Tuhan sedang menyiapkan pengurapan lipat ganda, berkat lipat ganda kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus, urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Roh Kudus mulai kasih beban untuk menyelesaikan amanat agung. Bersama-sama bekerja di dalam rencana agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Mari kita semua sama-sama katakan, amin. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita menundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pesan firman-Mu yang disampaikan kepada kami pagi hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus menerangi, Roh Kudus sendiri yang mengajar kami lebih lanjut. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Bapak Presiden kami bersama wakil dan seluruh jajaran menteri. Tuhan, Engkau berikan kepada para pemimpin kami hikmat, kekuatan dan kesehatan supaya mereka bisa memimpin bangsa kami di masa-masa sulit ini dengan baik dan benar. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotorarjo bersama wakil. Gembala Reun kami, Bapak Pendeta Weko Mulyono.
kami serahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang telah memelihara kami semua. Engkau juga akan terus memelihara kami sampai pada kesudahannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah hidup mereka. Berkatilah keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Biar kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai mereka. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin.